Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk pagi ini kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, bukalah hati kami agar kami boleh mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Ester 2 ayat 15-18. Demikian firman Tuhan. Saat Ester, anak perempuan Abihail, paman dari Mordekai, yang mengangkat Ester menjadi anaknya, datang menghadap raja, dia tidak meminta apapun selain apa yang disarankan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan itu. Ester mendapat perkenanan di mata semua orang yang melihatnya. Ester dibawa menghadap Raja Ahasiweros ke istana kerajaannya pada bulan ke-10, yaitu bulan Tebet, pada tahun ke-7 pemerintahannya. Raja mencintai Ester melebihi semua perempuan lain, dan dia memperoleh kasih sayang dan kemurahan hati melebihi semua gadis lain, sehingga dia mengenakan mahkota kerajaan di kepalanya dan menjadikannya ratu sebagai pengganti Wasti. Kemudian raja mengadakan pesta besar bagi semua pemimpin dan para pelayannya, yaitu suatu perjamuan makan karena Ester. Dia juga mengadakan hari libur di semua provinsi dan memberikan hadiah sesuai kemurahan raja. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, istilah perjamuan sebagai petunjuk pergantian situasi. Perjamuan pertama berujung pada tindakan merendahkan martabat Wasti, sedangkan perjamuan kedua sebagai tindakan pengesahan status Ester menjadi ratu. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa hidup dapat diibaratkan seperti roller coaster. Terkadang ada di bawah dan kadang-kadang ada di atas. Tetapi bagi orang percaya, segala sesuatu harus dilakukan dengan kerja keras dan bertanggung jawab. Masalah hasil akhirnya diserahkan kepada kedaulatan Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagi Ester hanya ada dua pilihan, yaitu berusaha menjadi ratu atau sekedar menjadi gundiknya Ahasiweros. Pilihan menjadi gundik mungkin lebih aman karena tidak terlalu berisiko. Tetapi ia tetap terpenjara dalam kemewahan istana. Sedangkan pilihan menjadi ratu akan lebih berbahaya karena identitasnya sebagai bangsa buangan akan terbongkar. Namun status dan relasinya dengan raja mungkin saja mendatangkan keuntungan bagi bangsa pilihan Allah. Persoalannya adalah para gadis lainnya berupaya sebaik mungkin memenangkan hati raja agar bisa terpilih menjadi ratu. Beda halnya dengan Ester yang tidak memiliki ambisi menjadi ratu. Tidak ada sedikit pun keinginan mengikuti kompetensi tersebut. Ia terjebak oleh parasnya yang cantik dan menawan. Suka atau tidak suka, Ester hanya punya satu pilihan, yaitu mengikuti aturan main di bawah pengawasan Hegai. Ternyata Ester sangat disukai oleh Hegai dan semua yang melihatnya, serta dikasihi oleh raja. Secara eksplisit memang tidak dituliskan bahwa Tuhanlah yang menyebabkan hal itu terjadi. Namun di balik semuanya itu adalah hasil karya Tuhan sendiri. Bapak, Ibu, Alkitab tidak mencatat bagaimana respon Ester. Entah menangis atau tertawa. Seolah-olah hal itu tidak penting karena yang terpenting adalah apa yang sedang Tuhan kerjakan untuk melindungi dan menyelamatkan umatnya dari kebinasaan. Bapak, Ibu, apakah hidup kita sekarang sedang berada di atas atau di bawah? Yang terutama adalah Tuhan sedang bekerja melalui hidup kita. Marilah kita menyandarkan hidup kita dan percaya sepenuhnya kepada kedaulatan Allah yang memimpin, yang menyertai hidup kita. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu. Engkau mengingatkan kami bahwa hidup kami ada di dalam rancangan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Engkau Tuhan yang merancangkan, yang merencanakan hidup kami dengan indahnya pada waktunya. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.